Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghashawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan kesalahan? Kata ulama, paling tidak ada 3 sebab atau ada 3 sifat besar yang menyebabkan hampir semua kesalahan, hampir semua maksiat yang ada di dunia ini berasal dari yang 3 ini. Yang pertama adalah al-kibru, sifat sombong. Inilah yang menyebabkan iblis keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud. Iblis aba wastakbar. Kecuali iblis, dia enggan dan menyombongkan diri. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan sombong atau kibar dalam bahasa Arabnya? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hatinya tahu itu benar, tapi karena merasa lebih baik dari orang yang menyampaikan itu atau dari perintah itu, dia kemudian menolaknya dan tidak mau melakukannya. Itulah iblis. Allah perintahkan kepadanya sujud kepada Adam. Maka apa jawab iblis? Aasjudu liman khalaqta tina? Adakah aku sujud kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah? Dia enggan untuk sujud. Bahkan dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Yang lebih baik tidak mungkin sujud kepada yang kurang baik. Perasaan inilah yang sering ada dalam hati kita. Kadang-kadang sulit menerima nasihat. Kita tahu kebenaran. Kita tahu itu hak. Tapi karena yang menyampaikan kita rasakan levelnya di bawah kita. Yang menyampaikan orangnya kita anggap orang sembarangan. Yang menyampaikan kita anggap secara ekonominya tidak mapan. Orang yang menyampaikan kita anggap status sosialnya tidak baik atau kurang baik menurut kita. Kita merasa punya segala yang lebih dari apa yang disampaikan pada orang yang menyampaikan itu. Maka kemudian kita menolak kebenaran itu. Sifat inilah yang bersarang pada Qarun. Sifat inilah yang bersarang pada Fir'aun. Sifat inilah yang bersarang pada Namrud. Sifat inilah bersarang pada orang-orang yang tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, istikbar. Merasa sombong, merasa angkuh, merasa lebih baik. Rasa itu ada di hati kita. Kita yang perlu menatanya. Kadang-kadang tidak sampai ke istikbar, tapi pertama sekali ada ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain itu tidak ada apa-apanya, cuma kita, cuma saya. Yang lain masih di bawah kelas kita. Jadi sumber maksiat yang pertama adalah al-kibr, sombong. Sumber maksiat yang kedua, kata ulama, adalah al-hirsu, tamak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau di surga. Makan apa yang ingin kau makan di surga ini. Nikmati sepuasnya. Semua halal. Kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Jangan dekati pohon ini. Kalau kau dekati pohon ini, kau makan buahnya, fatakuna minaz zalimin. Kau akan menjadi orang yang zalim, melampaui batas. Bapak Ibu, sifat dasar manusia itu tamak. Begitu banyak yang dihalalkan, tapi pingin juga mencari yang haram. Akhirnya Nabi Adam jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah sebabnya kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi. Tamak. Coba lihat dalam bahasa Arab. Tamak itu ta, mim, ain. Ta, mim, ain. Tamak. Ta bolong. Mim bolong. Ain bolong. Tamak. Orang tamak itu seperti ember yang bolong. Macam mana pun diisi tak akan pernah penuh. Itulah sifat manusia. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin, kata Rasul. Labtagha lahuma thalithan wa la yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Andai kata kepada anak Adam diberikan 2 lembah bukit emas, 2 lembah, bukan sikit. Labtagha lahuma thalithan. Pasti dia ingin cari yang ketiga. Mana nih lembah yang ketiga? Dan 2 belum habis. Labtagha lahuma thalithan. Kata hadis, wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab, dan anak Adam itu tidak akan pernah merasa puas kecuali nanti setelah diganjal mulutnya sama tanah, sudah masuk ke kubur. Makanya kata Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saling berbangga membuat kamu lalai, kata Al-Qur'an. Sampai kapan kamu lalai? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Apa yang membuat kita menginginkan semua itu? Al-hirs. Tamak. Kadang-kadang coba lihat. Gaji kita sudah lumayan. Tapi semakin naik gaji, semakin banyak keinginan. Kita membayar gaya, kita membayar merek. Kenapa? Tamak. Jadi yang kedua, dan sifat inilah yang kita katakan tadi menyebabkan Nabi Adam terkeluar dari surganya Allah Subhanahu. Yang ketiga, sifat yang penyebab dari dosa itu adalah al-hasad, dengki. Itulah yang menyebabkan anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Itulah menyebabkan Qabil membunuh Habil. Dia tidak ingin Habil menikah dengan Iklimah. Karena Iklimah sama-sama lahir dengan Qabil. Iklimah lebih cantik. Muncullah dengki. Kenapa kawan itu dapat lebih cantik? Kenapa kawan itu dapat lebih baik? Kenapa aku tidak? Seharusnya sama aku. Al-hasad. Dalam hadis, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasul, dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Apa yang dikatakan dengki? Dengki adalah menginginkan nikmat hilang dari seseorang. Nikmat apa saja. Tatkala ada keinginan nikmat itu hilang dari seseorang, kecantikannya, hartanya, atau berkurang atau rusak, apa saja nikmat yang kita inginkan hilang dari seseorang, catat, kita orang dengki. 3 sifat ini kata ulama, sumber dari semua maksiat yang ada di muka bumi ini. Pertama sombong, al-kibru. Yang kedua adalah al-hirsu, tamak. Yang ketiga adalah al-hasadu, dengki. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat ini, membimbing kita terus mampu menata hati kita, sehingga kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik. Ketahuilah, kebahagiaan kita tidak akan merusak kebahagiaan orang lain. Atau kebahagiaan orang lain tidak akan merusak kebahagiaan kita. Kemudian rezeki orang lain tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Karena itu sudah dipatokkan Allah Subhanahu wa taala. Terimalah segala sesuatunya dan mari kita hindari 3 sifat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.